Diam-diam aku datangi suami dan ibu mertua di restoran mewah bintang 5 dengan pelakor dan mereka terlihat akrab dan merencanakan sesuatu. Mereka syok saat aku datang dan tahu aku pemilik restoran itu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat betul, beberapa bulan terakhir kehidupanku berubah drastis. Suamiku, Arman, yang biasanya pulang tepat waktu setelah bekerja, kini semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Lembur, ada rapat mendadak, urusan kerjaan kantor yang tak bisa ditunda. Awalnya aku percaya, karena aku tahu pekerjaan Arman di bidang properti memang cukup padat, apalagi menjelang akhir tahun. Namun, semakin lama, alasannya terasa seperti tempelan, klise, seolah dipaksakan. Setiap kali aku mencoba bertanya lebih jauh, jawabannya singkat dan dingin. Capek. Jangan tanya-tanya terus. Kamu nggak percaya sama aku. Katanya dengan nada meninggi. Aku terdiam, bukan karena percaya, tapi karena malas memperpanjang perdebatan. Aku tahu, kalau aku terus menekan, justru akan menimbulkan pertengkaran yang lebih besar. Tapi, di balik diamku, rasa curiga kian membengkak. Bukan hanya Arman yang berubah. Ibu mertuaku, Bu Ratna, juga tiba-tiba menunjukkan sikap yang tidak biasa. Beliau yang biasanya sederhana, tiba-tiba sering berdandan rapi dan mewah. Bulu matanya lentik, bibirnya selalu dilapisi lipstik merah menyala. Pakaian yang ia kenakan pun selalu bermerek. Tidak jarang aku melihat tas-tas baru menempel di lengannya. Tas yang aku tahu harganya setara dengan gaji setahun seorang pegawai biasa. Saat aku tanyakan, jawabannya enteng. Ah, ini tas KW kok. Jangan norak. Masa nggak tahu bedain? Tapi aku tahu, mataku tidak bisa dibohongi. Aku sendiri yang dulu pernah mengoleksi barang-barang branded saat masih sibuk membangun usaha. Aku tahu mana barang asli, mana yang palsu. Semua kejanggalan itu semakin jelas ketika aku mendengar kabar dari salah satu sahabatku, Dira, yang tanpa sengaja melihat Arman bersama seorang wanita muda di mal ternama. Kayaknya aku salah lihat deh, ujar Dira waktu itu. Tapi aku hampir yakin itu suamimu. Dia jalan sama cewek cantik, masih muda, modis banget. Mereka kelihatan dekat. Jantungku berdentum. Aku ingin menyangkal, tapi bayangan itu terus menghantuiku. Apa benar Arman punya wanita lain? Atau Dira salah lihat? Aku mencoba menepis semua kemungkinan buruk itu, tapi setiap tanda kecil yang muncul seolah menjadi puzzle yang perlahan tersusun rapi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap ke arah ranjang yang kosong. Tempat di sebelahku dingin tanpa kehangatan suami. Arman belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku membuka ponsel, menghubunginya. Teleponku tak dijawab. Ku coba lagi. Masih nihil. Hingga akhirnya, ia membalas dengan pesan singkat. Jangan tunggu. Aku masih rapat. Rapat jam 1 pagi? Aku menghela napas panjang. Tidak masuk akal. Aku berjalan ke balkon kamar, menatap langit malam yang bertabur bintang, sambil menggenggam ponsel erat-erat. Hatiku berkata, ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan oleh Arman dan ibu mertuaku. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Esok paginya, aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaanku. Meski Arman selalu menganggapku hanya ibu rumah tangga, kenyataannya aku masih mengurus beberapa bisnis kecil secara online. Toko-toko itu memang tidak besar, tapi cukup membuatku tetap merasa produktif. Namun, pikiranku tetap saja melayang pada perubahan sikap orang-orang di sekitarku. Ada satu hal yang membuatku semakin yakin, yaitu ketika aku mendapati sebuah catatan kecil yang tertinggal di jaket Arman. Di sana tertulis sebuah alamat restoran mewah bintang 5, lengkap dengan jam pertemuan. Tulisan tangan itu bukan milik Arman, melainkan milik wanita lain, tulisan miring dengan tinta pena biru. Aku menggenggam catatan itu erat-erat. Hatiku berdesir, ada perasaan campuran antara takut, marah, dan penasaran. Untuk apa Arman ke restoran itu? Dengan siapa? Dan kenapa bukan aku yang diajak? Sore harinya,
Aku berpura-pura tenang di depan Arman. Aku menyajikan makan malam sederhana. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak cerah, berbeda dengan lelah-lelah yang biasa ia tunjukkan. "Loh, kok pulang cepat?" tanyaku dengan suara datar. "Kerjaan lagi agak longgar," jawabnya singkat, sambil mengambil piring. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Senyumnya yang aneh. Cara ia memandang ponselnya yang berkali-kali bergetar tapi tidak ia angkat. Seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku tidak membahas catatan yang kutemukan. Aku memilih menyimpannya untuk nanti. Aku tahu, menghadapkan Arman secara langsung hanya akan membuatnya semakin pintar berbohong. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar mengejutkan dari Dira lagi. Aku lihat lagi. "Ki, suamimu. Kali ini aku yakin itu dia. Dia sama ibu mertuamu. Dan cewek itu juga ada. Mereka masuk ke restoran El Rail." Aku tercekat. Restoran El Rail. Restoran itu adalah restoran bintang 5 paling bergengsi di kota ini. Dan ironisnya, restoran itu milikku, meskipun Arman dan ibu mertuaku tidak pernah tahu. Ya, restoran itu adalah bagian dari usaha besar yang sengaja kusimpan rapat-rapat. Aku sengaja menutupi identitas sebagai pemilik melalui nama orang kepercayaanku agar tidak ada yang tahu, bahkan keluargaku sendiri. Tujuannya sederhana. Aku ingin hidupku terlihat normal, tanpa sorotan, tanpa rasa iri, tanpa pengkhianatan. Tapi siapa sangka, justru di restoran itu, rahasia Arman akan terbongkar. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Semua kecurigaan yang selama ini hanya sekadar bayangan, kini semakin nyata. Jika benar Arman, ibu mertua, dan wanita itu terlihat akrab di restoran milikku, maka ada hal besar yang mereka sembunyikan dariku. Aku menatap bayangan wajahku di cermin kamar. Sorot mataku penuh tekad. "Baiklah," bisikku lirih. "Kalau mereka pikir aku hanya istri bodoh yang bisa dikelabui, mereka salah besar. Aku akan mencari tahu, dengan caraku sendiri." Malam itu, aku tidak hanya menjadi seorang istri yang terluka. Aku menjadi seorang wanita yang siap membuka tabir pengkhianatan. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari baru saja menyembulkan sinarnya ketika aku sudah berdiri di depan lemari, memilih pakaian yang nyaman namun tetap elegan. Aku tidak memberitahu Arman bahwa aku punya rencana sendiri. Dalam benakku, hanya ada satu tujuan, mengikuti jejaknya. Aku merasa seperti detektif amatir, menyusun strategi untuk membongkar misteri yang sudah lama menghantui hatiku. Selama berminggu-minggu aku merasa seperti terkurung dalam sangkar kebohongan. Kini, aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, bukan hanya mendengar dari kabar atau gosip orang. Pagi itu Arman berpamitan seperti biasa. Kemeja rapi, parfum mahal yang menyengat, dan senyuman tipis yang entah kenapa justru membuatku semakin curiga. "Aku ada rapat siang ini, mungkin agak sore baru bisa pulang," katanya sambil merapikan dasi. Aku hanya mengangguk, pura-pura percaya. "Baik, hati-hati." Begitu mobilnya keluar dari gerbang rumah, aku segera bersiap. Aku sudah memesan taksi online yang menunggu tak jauh dari rumah. Dengan jantung berdebar, aku meminta sopir untuk mengikuti mobil Arman dari kejauhan. "Mas, tolong jaga jarak ya. Jangan terlalu dekat," pintaku. Sopir itu menatapku lewat kaca spion dengan wajah penasaran, tapi tidak banyak bertanya. Perjalanan terasa panjang. Mobil Arman melaju ke arah pusat kota, bukan ke kantor seperti biasanya. Aku menahan napas ketika melihat mobilnya berbelok ke jalan besar yang dipenuhi deretan restoran, butik, dan hotel mewah. Dan di sanalah aku melihatnya. Mobil Arman berhenti di depan restoran El Rail. Dadaku berdegup kencang. Restoran itu bukan sekadar tempat biasa. Itu adalah salah satu aset berhargaku. Meski selama ini aku merahasiakan kepemilikanku di balik nama perusahaan lain. Ironis sekali, justru di tempat itu, kebenaran akan terbongkar. Aku meminta sopir berhenti agak jauh. Dari kejauhan, aku bisa melihat Arman turun dari mobil. Ia terlihat gugup, tapi juga bersemangat. Tak lama kemudian, sebuah mobil lain datang.
Dari mobil itu keluar ibu mertuaku, Bu Ratna, dengan penampilan glamor. Rambutnya disanggul rapi, perhiasan berkilauan di leher dan tangannya. Ia tersenyum lebar sambil melambaikan tangan ke arah Arman. Aku mengatupkan gigi. Ada sesuatu yang aneh. Untuk apa ibu mertua ikut serta? Jika ini sekadar makan siang keluarga, kenapa aku tidak diajak? Tapi detik berikutnya membuat darahku mendidih. Dari arah lain, muncul seorang wanita muda. Tubuhnya semampai, kulitnya putih bersih. Gaunnya ketat menonjolkan lekuk tubuh. Senyumnya manis, tapi matanya penuh rasa percaya diri. Ia berjalan dengan langkah anggun, lalu dengan santai meraih lengan Arman. Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang kulihat. Arman, suamiku, berdiri begitu dekat dengan wanita itu. Sementara ibu mertuaku tampak tidak keberatan. Bahkan, mereka bertiga kemudian masuk bersama-sama ke restoran, seolah-olah sudah terbiasa. Tanganku bergetar. Aku hampir ingin berlari masuk, menjerit, dan mengungkapkan identitasku sebagai pemilik restoran itu. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Aku turun dari taksi dan berjalan perlahan ke arah restoran. Sebagai pemilik, aku tahu setiap sudut bangunan itu. Aku masuk lewat pintu belakang, menyapa beberapa karyawan yang mengenalku. Tapi tentu saja mereka menjaga rahasia tentang identitasku. Aku meminta salah satu manajer, Pak Andi, untuk mengatur agar aku bisa mengintip dari ruang private yang tersambung ke ruang VIP. Mereka di ruang VIP nomor 3, Bu. Bisik Pak Andi. Aku mengangguk, lalu masuk ke ruang kecil di sampingnya yang dipisahkan kaca one-way mirror. Dari balik kaca, aku bisa melihat mereka dengan jelas, sementara mereka tidak bisa melihatku. Pemandangan di depan mataku membuat hatiku tercabik-cabik. Arman duduk di samping wanita itu, yang kini aku ketahui bernama Melisa. Mereka tampak begitu akrab. Melisa menyandarkan tangannya di bahu Arman dengan santai. Sementara ibu mertuaku hanya tersenyum puas. Percakapan mereka terdengar samar lewat pengeras suara kecil yang dipasang di ruangan itu. Aku memicingkan mata, menajamkan telinga. Aku yakin, kalau kita berhasil, semua harta akan jadi milik kita. Suara Bu Ratna terdengar jelas, penuh ambisi. Tentu saja, Tante. Dengan Arman di pihak kita, semuanya akan lebih mudah. Jawab Melisa dengan manja. Arman mengangguk. Wajahnya serius. Dia nggak akan pernah curiga. Dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Hatiku bergetar. Dia? Apakah mereka sedang membicarakanku? Aku menelan ludah. Rasa marah bercampur sakit hati. Aku ingin menerobos masuk. Tapi aku kembali menahan diri. Jika aku gegabah, mereka akan memutar balik fakta. Aku harus tahu rencana mereka sepenuhnya. Percakapan berlanjut. Mereka membicarakan saham, warisan, dan aset yang selama ini kuanggap sebagai bagian dari kerja keras keluarga. Tapi kini aku sadar, mereka berencana menyingkirkanku untuk mendapatkan semuanya. Waktu terasa berjalan lambat di ruangan itu. Setiap detik menambah luka di hatiku, tapi juga mempertebal tekadku. Aku sudah mendapatkan bukti nyata. Suamiku, ibu mertuaku, dan wanita itu bukan hanya sekadar akrab. Mereka adalah sekutu yang menyusun rencana busuk di belakangku. Setelah cukup lama mengamati, aku memutuskan untuk pergi sebelum mereka selesai. Aku tidak ingin ketahuan hari itu. Aku butuh waktu untuk menyusun strategi, untuk menyiapkan langkah selanjutnya. Aku keluar dari ruang kecil itu. Wajahku pucat tapi mataku menyala penuh tekad. Pak Andi menatapku khawatir. Bu, Anda tidak apa-apa. Aku menarik napas panjang. Aku baik-baik saja. Tapi mulai sekarang, aku ingin kamu tetap diam. Jangan sampai ada satu kata pun yang keluar tentang kehadiranku di sini. Siap, Bu. Aku melangkah keluar restoran dengan dada sesak. Udara sore yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan. Tapi di balik semua rasa sakit, ada semacam kepuasan kecil. Akhirnya, aku tahu kebenarannya. Kini tinggal satu hal yang harus kulakukan. Mereka harus tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu aku duduk di kamar,
menatap catatan yang kutemukan di jaket Arman beberapa hari lalu. Semua potongan puzzle kini mulai tersusun. Aku bukan lagi istri bodoh yang dikelabui. Aku adalah pemilik dari restoran mewah tempat mereka merencanakan pengkhianatan. Dan suatu hari nanti, aku akan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Bersiaplah, bisikku pada diri sendiri. Karena permainan baru saja dimulai. Hari itu, aku kembali ke restoran El Rail dengan langkah mantap. Bukan sebagai istri yang cemburu, tapi sebagai pemilik yang tengah mengamati pertunjukan. Aku sudah tahu, suamiku, ibu mertuaku, dan wanita itu, Melissa, akan bertemu lagi. Informasi itu kudapat dari salah seorang staf yang tanpa sadar menceritakan bahwa rombongan VIP yang sama sudah memesan ruangan untuk sore ini. Aku sengaja datang lebih awal, duduk di ruang pengawasan yang terhubung dengan kamera CCTV. Dari layar besar, aku bisa memantau tiap sudut restoran. Hanya aku yang tahu, kamera-kamera itu juga dipasang dengan sistem audio yang cukup sensitif untuk menangkap percakapan dari ruang VIP. Sambil menyeruput kopi, aku menunggu. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena penasaran sejauh mana mereka akan menyingkap rencana busuk mereka. Sekitar pukul 5 sore, Arman muncul. Kemejanya rapi, rambutnya disisir klimis, parfum khasnya menyebar bahkan sampai ke pintu masuk. Aku mengenalnya terlalu baik, penampilan itu bukan untuk rapat kerja, melainkan untuk mengesankan seseorang. Tak lama kemudian, Bu Ratna datang. Perhiasannya semakin mencolok, dengan kalung mutiara besar yang menggantung di leher. Ia berjalan dengan percaya diri, seolah restoran itu miliknya sendiri. Dan seperti yang kuduga, Melissa datang terakhir. Ia mengenakan gaun merah ketat, tumit tinggi yang berderap nyaring, serta lipstik menyala yang menambah pesonanya. Ia melangkah ringan ke arah meja VIP, disambut dengan senyum hangat dari Arman. Aku menatap layar. Rasa panas menjalar di dadaku. Tapi aku memaksa diriku tetap tenang. Aku harus menyaksikan semua dengan kepala dingin. Mereka duduk di meja bundar besar, memesan makanan paling mahal di menu, steak wagyu, lobster panggang, wine impor. Aku ingin tertawa. Uang siapa yang mereka hamburkan? Bukankah restoran ini milikku? Bahkan gelas yang mereka pegang pun dibeli dari rekeningku. Namun, yang paling membuatku geram bukanlah makanan yang mereka santap, melainkan cara mereka berbicara. Aku sudah hitung-hitung, kalau semuanya berjalan lancar, dalam 3 bulan kita bisa ambil alih asetnya, kata Bu Ratna dengan nada penuh kepastian. Arman mengangguk sambil menghirup wine. Iya, Mama, dia nggak akan sadar. Selama ini dia terlalu sibuk dengan urusan kecilnya. Melissa terkekeh pelan. Aku sudah bilang, perempuan itu gampang dibohongi. Dia polos. Terlalu percaya. Kalau bukan karena aku, mungkin kalian gak akan bisa sejauh ini. Aku mengepalkan tangan. Perempuan itu gampang dibohongi? Polos? Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka hina. Melissa benar, sahut Bu Ratna sambil tersenyum sinis. Kamu memang pintar mendekati Arman. Tante senang. Kita butuh orang seperti kamu untuk menyelesaikan rencana ini. Melissa tersenyum penuh kemenangan, lalu meraih tangan Arman. Tentu saja, Tante. Aku melakukan semua ini demi kita. Demi masa depan Arman juga. Aku hampir tidak bisa menahan rasa mualku. Melihat tangan Melissa yang menempel di tangan suamiku membuatku ingin menghantam meja. Tapi aku tetap duduk, mendengarkan. Lalu bagaimana dengan dia? Tanya Arman. Suaranya agak menurun. Tenang saja, jawab Bu Ratna. Kalau semua sudah beres, kita bisa mendesaknya untuk menyerahkan haknya. Atau kalau perlu, kita bisa pakai cara lain. Cara lain? Tanya Arman, wajahnya sedikit ragu. Melissa tersenyum tipis, matanya berkilat licik. Arman sayang, jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Dia nggak akan sempat melawan. Aku merasa darahku mendidih. Mereka sedang berbicara tentangku, merencanakan bagaimana caranya menyingkirkanku dari hidup mereka. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku duduk diam,
membiarkan dua perempuan itu mengatur masa depannya. Aku mengetuk meja kecil di ruangan pengawasan, berusaha menyalurkan kemarahan agar tidak meledak. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menancap seperti pisau. Sore itu berubah menjadi malam. Mereka bertiga tertawa, saling bersulang, membicarakan masa depan yang seolah-olah tidak melibatkan keberadaanku. Aku yang selama ini menjadi pilar rumah tangga, yang mendukung Arman sejak awal, kini dipandang sebagai penghalang. Tapi di balik semua hinaan, aku justru menemukan kekuatan baru. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Jika mereka adalah serigala yang mengira bisa memangsa domba, maka mereka salah besar. Aku bukan domba. Aku adalah pemilik kandang tempat mereka berpesta. Aku keluar dari ruangan pengawasan dengan langkah pasti. Manajer restoran sempat menatapku heran. "Bu, Anda mau masuk sekarang?" tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. "Belum. Biar mereka merasa aman dulu. Aku ingin mereka berpikir semua baik-baik saja. Sampai waktunya tiba." Di dalam hati, aku sudah menyusun rencana. Aku akan datang, tapi bukan hari ini. Aku ingin melihat mereka semakin yakin, semakin berani menyingkapkan kebusukan mereka. Baru setelah itu, aku akan muncul dan menghancurkan semua dengan sekali langkah. Malam itu, aku pulang ke rumah lebih dulu. Ketika Arman tiba larut malam, aku sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah datar. "Lembur lagi?" tanyaku pura-pura polos. Arman terlihat kaget sesaat, lalu cepat-cepat tersenyum. "Iya, rapat panjang. Kamu kenapa? Nungguin." Aku menggeleng sambil tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Aku cuma khawatir." Dalam hati aku menahan tawa getir. Jika saja dia tahu aku melihat semua kebusukannya hari ini, mungkin wajah tenangnya akan berubah pucat. Tapi aku biarkan dia merasa aman. Sementara, malam itu, sebelum tidur, aku menatap bayangan wajahku di cermin. Aku bukan lagi istri yang ragu. Aku bukan lagi perempuan yang bisa diremehkan. Kini aku sudah tahu siapa lawanku. 3 serigala yang bersekongkol di belakangku. Dan aku bersumpah, suatu hari nanti mereka akan melihat siapa yang sebenarnya berkuasa. Setelah malam itu, aku tahu bahwa waktuku untuk terus diam semakin singkat. Aku tidak bisa lagi hanya menjadi penonton di balik kaca one-way mirror, atau pengamat lewat layar CCTV. Tapi aku juga sadar, terburu-buru bukanlah pilihan. Jika aku datang sekarang, aku hanya akan dianggap istri yang cemburu buta, mudah dipermainkan dengan alasan-alasan palsu. Aku butuh rencana. Rencana yang halus, terukur, dan mematikan. Pagi itu aku duduk di ruang kerjaku, sebuah ruangan kecil di lantai 2 rumah. Di atas meja, ada tumpukan dokumen bisnis yang selama ini kusimpan rapi, sebagian besar tentang kepemilikan asetku. Ada kertas-kertas saham, sertifikat properti, hingga berkas kepemilikan restoran El Rail yang selama ini kusembunyikan dari Arman. Aku menatap nama yang tertera di sana. PT Bintang Raya Abadi. Nama perusahaan fiktif yang sebenarnya adalah milikku. Tapi di atas kertas tercatat atas nama orang kepercayaanku, Pak Arif. Untung aku tidak pernah gegabah menyerahkan dokumen ini pada Arman. Gumamku pelan. Sejenak aku teringat bagaimana Arman dulu pernah memintaku menaruh semua aset atas nama bersama. Supaya lebih mudah diurus, katanya. Tapi entah kenapa, hatiku menolak. Dan kini aku bersyukur mengikuti intuisi itu. Beberapa hari ke depan, aku menjalani hidup seolah-olah biasa saja. Aku tetap melayani Arman dengan wajah tenang, tetap menyapa Bu Ratna dengan sopan, bahkan sesekali menanyakan kabarnya. Aku tahu, untuk melancarkan rencanaku, aku harus tetap terlihat polos dan tidak mencurigakan. Arman, seperti biasanya, sering pergi dengan alasan kerja. Aku tidak lagi bertanya, hanya tersenyum tipis setiap kali ia pamit. Ia mungkin merasa lega karena mengira aku sudah berhenti curiga. Padahal, diam-diam aku sudah menyiapkan langkah besar. Di balik semua kepura-puraan itu, aku sibuk menghubungi orang-orang kepercayaanku. Aku meminta laporan detail tentang semua aktivitas di restoran, terutama setiap kali Arman, Bu Ratna, dan Melisa datang.
Bu, mereka sudah memesan lagi untuk akhir pekan ini. Lapor Pak Andi suatu sore lewat telepon. Bagus. Catat semua. Jangan lewatkan detail kecil sekalipun. Dan ingat, jangan ada yang tahu aku yang meminta. Jawabku tegas. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menuliskan strategi di buku catatanku. Mengamati, aku harus tahu pola mereka. Kapan biasanya mereka bertemu? Apa yang mereka bicarakan? Mengumpulkan bukti setiap kata, setiap sikap, harus kucatat. Ini bisa jadi senjataku ketika saatnya tiba. Menyiapkan kejutan. Aku tidak bisa hanya mengungkapkan dengan mulut. Aku harus muncul dengan bukti dan kekuatan yang membuat mereka tak bisa menyangkal. Mengontrol emosi, ini yang paling sulit. Aku harus tetap terlihat tenang, elegan, seolah-olah aku masih istri polos yang mereka anggap bodoh. Aku menutup buku catatan itu dengan perasaan lega. Pelan-pelan, gambaran rencanaku semakin jelas. Beberapa hari kemudian, aku kembali menyelinap ke restoran. Kali ini, aku tidak hanya duduk di ruang pengawasan. Aku memilih duduk di meja pojok, menyamar dengan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahku. Aku ingin melihat langsung bagaimana mereka bertiga bersandiwara. Dan benar saja, dari meja VIP, suara tawa mereka terdengar. Melisa menyentuh lengan Arman. Bu Ratna tersenyum puas, dan Arman tampak begitu nyaman. Seolah aku, istri sahnya, tidak pernah ada. Hatiku perih, tapi aku memaksa bibirku tetap tersenyum. Aku tahu, semakin lama mereka merasa aman, semakin besar pula rasa percaya diri mereka. Dan saat itulah aku akan menghancurkan semuanya. Aku sempat mendengar sekilas percakapan mereka lewat celah pintu yang terbuka ketika pelayan keluar masuk. Kalau nanti restoran ini jadi milik kita, aku akan pastikan semuanya lancar. Ucap Melisa dengan nada penuh percaya diri. Aku hampir tertawa terbahak. Restoran ini? Milik mereka? Mereka bahkan tidak tahu. Dari kursi tempat mereka duduk hingga lampu kristal di atas kepala mereka. Semuanya sudah menjadi milikku sejak lama. Sepulang dari restoran malam itu, aku semakin yakin dengan rencanaku. Aku tidak akan lama lagi menunggu. Aku akan datang, bukan sebagai tamu, bukan sebagai istri yang cemburu, tapi sebagai pemilik yang sah. Tapi sebelum itu, ada satu hal penting yang harus kupastikan. Siapa sebenarnya Melisa? Aku meminta Dira, sahabatku, untuk menyelidiki. Dira punya banyak kenalan, terutama di kalangan sosialita muda. Beberapa hari kemudian, ia datang dengan wajah serius. Ki, aku sudah cari tahu. Melisa itu bukan orang biasa. Dia dulu pernah dekat dengan seorang pengusaha kaya, tapi hubungannya berakhir buruk. Sejak itu, dia dikenal sebagai perempuan yang suka mendekati pria berduit. Dan kabarnya, dia punya utang besar. Aku mendengarkan dengan saksama. Jadi benar, Melisa bukan hanya sekadar pelakor biasa. Dia punya kepentingan lebih dalam, uang, harta, kekuasaan. Dan sekarang, dia menjadikan Arman dan ibu mertuaku sebagai pintu masuk. Dia licik, Ki, lanjut Dira. Hati-hati. Orang seperti dia bisa melakukan apa saja demi ambisinya. Aku tersenyum tipis. Biarkan dia merasa menang dulu, Dir. Sebentar lagi dia akan tahu siapa yang sebenarnya dia lawan. Malam itu aku duduk di balkon rumah, menatap langit berbintang. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan yang kontras dengan badai di dalam hatiku. Aku tahu, apa yang akan kulakukan bukan perkara mudah. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa lagi mundur. Aku mengingat lagi wajah Arman yang dulu ku kenal, lelaki sederhana yang pernah berjanji untuk selalu menjagaku. Janji itu kini sudah hancur. Aku tidak akan lagi menunggu belas kasihannya. Jika ia memilih untuk mengkhianatiku, maka aku akan membalas dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku menegakkan tubuh, menggenggam pagar balkon dengan erat. Permainan kalian sudah terlalu jauh, bisikku lirih. Sekarang giliran aku melangkah. Langkah diam-diam yang akan mengubah segalanya. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku sudah menyiapkan semuanya dengan rapi.
seperti seorang aktor yang hendak tampil di panggung utama. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Hari ini, aku akan kembali ke restoran, bukan sebagai pengintai di balik kaca, bukan sebagai penyamar di sudut ruangan, melainkan sebagai diriku yang sesungguhnya. Sejak pagi aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahku. Aku ingin memastikan penampilanku sempurna, karena hari ini bukan hanya soal pengkhianatan, tapi juga tentang harga diriku. Aku memilih gaun hitam elegan yang sederhana tapi berkelas, dipadukan dengan perhiasan tipis yang memberi kesan anggun. Rambutku kusisir rapi dan kugerai di bahu. Aku ingin ketika aku melangkah masuk, semua mata tertuju padaku, termasuk mereka, Arman, Bu Ratna, dan Melisa. Bukan sebagai istri yang tersakiti, bisikku pada diri sendiri, tapi sebagai wanita yang berkuasa. Menjelang sore, aku sudah berada di dalam mobil, menuju El Rail. Jantungku berdetak kencang, tapi bukan karena gugup. Lebih tepatnya, seperti detak drum perang yang menandakan pertempuran akan segera dimulai. Sampai di sana, aku disambut oleh manajerku, Pak Andi, yang sudah mengetahui rencanaku. Selamat sore, Bu. Semuanya sudah kami siapkan sesuai permintaan Anda. Aku tersenyum. Bagus. Pastikan semua staf menjaga sikap. Aku ingin mereka melihat siapa sebenarnya pemilik tempat ini. Siap, Bu. Aku melangkah masuk melalui pintu utama kali ini. Tidak lagi bersembunyi di pintu belakang. Aku ingin mereka melihat aku datang dengan percaya diri. Aroma harum bunga segar menyambutku. Lampu kristal berkilauan di langit-langit. Dan musik piano lembut mengisi ruangan. Semua ini, setiap detailnya, adalah milikku. Dari jauh, aku bisa melihat mereka. Di ruang VIP, Arman, Bu Ratna, dan Melisa sudah duduk manis. Mereka tampak begitu santai, seolah dunia hanya milik mereka bertiga. Arman mengenakan jas abu-abu. Wajahnya terlihat lebih muda dengan senyum yang terus terpasang. Bu Ratna duduk anggun dengan gaun biru tua dan kalung mutiara. Sementara Melisa tampak mencolok dengan gaun merah menyala yang membuatnya terlihat seperti pusat perhatian. Aku meminta pelayan menyiapkan pintu VIP itu tetap terbuka. Aku yang akan masuk sendiri, kataku. Pelayan menunduk hormat, lalu membukakan pintu. Dan di sanalah momen itu terjadi. Aku melangkah masuk. 3 pasang mata langsung menoleh padaku. Aku melihat wajah mereka berubah drastis dalam hitungan detik. Senyum yang tadi mengembang langsung lenyap. Arman terperanjat, matanya melebar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bu Ratna membeku, sementara Melisa melirik tajam dengan ekspresi penuh tanda tanya. Aku melangkah pelan, setiap langkahku terdengar jelas di lantai marmer. Dengan senyum tipis, aku berkata, "Wah, kebetulan sekali. Ternyata kalian juga suka makan di sini." Keheningan menyelimuti ruangan. Pelayan yang tadi membawakan wine menunduk, lalu buru-buru keluar setelah menangkap tatapanku. Aku tahu, suasana ini akan menjadi bahan gosip seluruh staf malam ini. Sayang, Arman akhirnya bersuara, mencoba tersenyum canggung. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku duduk dengan tenang di kursi kosong tepat di samping mereka, tanpa meminta izin. Kenapa? Aku tidak boleh makan di restoran ini. Bu Ratna menelan ludah. Jelas wajahnya tidak nyaman. Kami hanya kebetulan lewat. Tidak ada maksud apa-apa. Aku menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum manis. Begitu, ya? Padahal aku dengar kalian sudah cukup sering makan di sini. Melisa yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Maaf, Mbak. Tapi sepertinya ini bukan urusan Anda. Nada bicaranya tajam, penuh tantangan. Aku menoleh padanya, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Urusan saya? Justru ini urusan saya. Lebih dari yang kamu kira. Arman berusaha menenangkan keadaan. Ia meraih tanganku di atas meja, tapi aku segera menariknya. Tidak usah berpura-pura, Arman. Aku tidak butuh sandiwara. Wajahnya langsung pucat. Bu Ratna mencoba menyela. Kamu salah paham, Nak. Ini hanya pertemuan biasa.
Aku tertawa pelan. Getir. Pertemuan biasa? Di restoran mewah bintang 5, dengan pelayan pribadi dan botol wine seharga belasan juta? Menarik sekali. Pertemuan biasa. Kalian. Melisa mendengus. Jelas tidak suka dengan sindiranku. Kalau memang kamu ingin tahu, ya sudah. Aku dan Arman memang dekat. Dan aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Arman terlonjak. Melisa, jangan bicara sembarangan. Aku mengangkat tangan, menghentikan. Biarkan dia bicara. Arman, justru aku ingin mendengar semuanya. Melisa menatapku dengan sorot penuh tantangan. Kamu pikir kamu bisa menghalangi kami? Kamu tidak tahu siapa aku. Cepat atau lambat, semua ini akan jadi milik kami. Aku mencondongkan tubuh. Senyumku semakin lebar. Oh, aku tahu siapa kamu. Lebih baik dari yang kamu bayangkan. Dan soal semua ini, aku melambaikan tangan, menunjuk sekeliling ruangan. Sayangnya, kamu salah besar. Tepat saat itu, manajer restoran masuk. Ia menunduk dalam-dalam kepadaku. Selamat malam, Bu. Apakah semuanya sesuai keinginan Anda? Suasana langsung kaku. Arman menoleh ke arahku. Wajahnya kebingungan. Bu Ratna tampak terkejut. Sementara Melisa kehilangan senyum percaya dirinya. Aku membalas dengan senyum anggun. Ya, Andi. Terima kasih. Semuanya sempurna. Senang mendengarnya. Bu, kalau ada yang kurang, tinggal perintahkan saja. Staf kami siap melayani Anda, pemilik restoran ini. Hening. Kata-kata itu menggema di udara, membuat wajah Arman, Bu Ratna, dan Melisa membeku. Aku bisa melihat jelas ekspresi mereka. Arman ternganga, Bu Ratna menutup mulut dengan tangan, dan Melisa menatapku seolah baru saja ditampar. Pemilik. Arman tergagap. Aku menatapnya dalam-dalam. Ya, Arman. Restoran ini milikku. Semua yang ada di sini, dari kursi tempat kamu duduki sampai lampu yang menerangi wajahmu, adalah milikku. Dan kalian duduk di sini, merencanakan sesuatu di belakangku, tanpa tahu kalau kalian sebenarnya ada di kandangku sendiri. Melisa mencoba bangkit, tapi langkahnya terhenti ketika aku menatapnya tajam. Duduk. Melisa, pertunjukanmu belum selesai. Aku ingin melihat sampai sejauh mana keberanianmu. Wajahnya memerah. Tapi ia menuruti ucapanku. Bu Ratna hanya bisa menunduk. Sementara Arman tampak semakin panik. Aku tahu semuanya. Lanjutku dengan suara tenang tapi menusuk. Rencana kalian, kata-kata kalian, bahkan tawa kalian, semuanya sudah kudengar. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu? Sayangnya, kalian yang salah menilai. Aku berdiri. Menatap mereka bertiga bergantian. Hari ini aku datang bukan untuk berdebat. Aku datang untuk menunjukkan pada kalian bahwa aku bukan istri yang bisa kalian permainkan. Aku adalah pemilik, bukan hanya restoran ini, tapi juga hidupku sendiri. Aku menatap Arman terakhir kali. Dan mulai malam ini, Arman, permainan berubah. Aku yang memegang kendali. Aku melangkah pergi meninggalkan mereka dalam diam yang membeku. Suasana di ruang VIP hancur berantakan. Mereka mungkin berpikir aku hanya istri yang naif, tapi malam itu aku tunjukkan sisi lain dari diriku, sisi yang tidak pernah mereka duga. Dan di balik langkah anggunku, aku tahu ini baru permulaan. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Aku melangkah meninggalkan meja itu, membiarkan mereka tenggelam dalam rasa kaget dan malu. Namun langkahku tidak langsung menuju pintu keluar. Tidak, aku belum selesai. Malam ini aku ingin mereka benar-benar mengerti posisi mereka, bukan sebagai penguasa, bukan sebagai perencana licik, melainkan sebagai pion kecil yang baru saja kehilangan kendali. Aku memberi isyarat pada manajer untuk menyiapkan sesuatu. Pak Andi mengangguk cepat, lalu segera berlari ke arah dapur. Aku tahu apa yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Sebuah kejutan yang akan membuka mata mereka. Sambil menunggu, aku kembali duduk. Tatapan tiga orang itu masih menancap ke arahku.
penuh dengan tanda tanya. Arman menelan ludah. Sayang, kamu jangan salah paham. Aku bisa jelaskan semua ini. Aku menyilangkan tangan, menatapnya dengan dingin. Silakan. Aku tunggu penjelasanmu. Apa kalian sedang merencanakan ulang tahun kejutan untukku? Atau sekadar arisan keluarga dengan tamu tambahan? Bu Ratna mencoba ikut bicara. Nak, dengarkan ibu dulu. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu alasan, Bu. Aku sudah cukup mendengar. Melisa, yang sejak tadi berusaha mengendalikan ekspresinya, tiba-tiba menyeringai sinis. Kalau memang kamu sudah tahu, buat apa masih duduk di sini? Bukankah lebih baik kamu pergi saja, dan biarkan Arman memilih apa yang dia mau? Aku menoleh padanya. Tatapanku tajam. Lucu sekali. Kamu pikir kamu pantas berada di sini? Kamu lupa di mana kamu duduk sekarang? Di restoran milikku, di meja VIP yang aku sediakan, dikelilingi pelayan yang bekerja untukku. Kamu hanyalah tamu tak diundang. Melisa, jangan bertingkah seperti ratu di istana orang lain. Wajahnya langsung memerah, dan aku bisa melihat amarahnya hampir meledak. Tapi sebelum ia sempat membalas, pintu VIP terbuka. Pelayan masuk dengan membawa sebuah nampan besar, ditutup tudung perak berkilau. Ini sudah siap, Bu, kata pelayan dengan penuh hormat. Aku mengangguk, lalu berdiri. Baik, letakkan di sini. 3 pasang mata menatap nampan itu dengan rasa ingin tahu bercampur cemas. Saat tudung perak diangkat, terlihatlah 3 amplop hitam yang elegan, masing-masing dengan nama mereka tertulis di atasnya. Arman, Ratna, dan Melisa. Aku mengambil satu persatu amplop itu, lalu meletakkannya di depan mereka. Silakan dibuka. Itu hadiah spesial dariku untuk malam ini. Arman menatap amplopnya dengan wajah tegang. Tangannya gemetar saat membuka. Begitu melihat isinya, wajahnya langsung pucat. Begitu pula dengan Bu Ratna dan Melisa setelah membuka amplop masing-masing. Isi amplop itu bukan uang, bukan surat cinta, tapi rekaman transkrip percakapan mereka di restoran ini, lengkap dengan detail rencana mereka menjatuhkanku. Apa ini? Suara Arman bergetar. Aku tersenyum tipis. Bukti. Semua ucapan kalian direkam oleh sistem keamanan restoran ini. Aku sengaja menaruh mikrofon tersembunyi di ruang VIP. Dan, hasilnya menarik sekali. Sepertinya kalian cukup percaya diri membicarakan rencana kotor di tempat yang salah. Melisa membanting amplop itu ke meja. Ini jebakan. Jebakan? Aku mengangkat alis. Atau memang kalian yang terlalu bodoh untuk menyadari di mana kalian duduk? Restoran ini milikku, Melisa. Setiap sudutnya bisa merekam suara kalian. Jadi, siapa yang sebenarnya menjebak dirinya sendiri? Bu Ratna terlihat gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia memegang transkrip itu erat, seperti ingin merobeknya, tapi tidak berani. Aku tidak tahu semua ini, Nak. Ibu hanya. Aku menatapnya tajam. Jangan berbohong di depanku, Bu. Semua kata-kata ibu terekam jelas. Termasuk saat ibu bilang, kalau perempuan itu jatuh, harta Arman bisa kita kuasai. Itu suara siapa kalau bukan suara ibu sendiri? Bu Ratna terdiam, bibirnya bergetar, tak sanggup membantah. Arman berusaha bicara lagi. Sayang, aku bisa jelaskan. Aku tidak serius dengan semua itu. Aku menyela cepat. Cukup, Arman. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Kamu sudah bersekongkol dengan ibumu dan perempuan ini. Kamu kira aku tidak tahu apa yang kalian inginkan? Kalian ingin menyingkirkanku, menguasai harta, dan hidup senang tanpa aku. Benar begitu? Arman menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah, tapi tidak ada kata yang keluar. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Melisa tertawa sinis. Luar biasa. Jadi kamu mau apa sekarang? Mengusir kami? Menjatuhkan kami di depan orang banyak? Jangan pikir kamu menang hanya karena punya restoran ini.
Aku menatapnya. Kali ini dengan senyum penuh kemenangan. Bukan hanya restoran ini, Melissa. Kamu tidak tahu seberapa jauh jangkauanku. Restoran ini hanya satu dari banyak hal yang aku miliki. Kamu pikir Arman bersama kamu karena cinta? Karena kamu muda? Dia bersama kamu hanya karena kamu terlihat sebagai jalan pintas. Tapi sayangnya, jalan pintas itu buntu. Wajah Melissa berubah tegang. Senyumnya menghilang. Aku berdiri, memberi isyarat pada pelayan. Beberapa staf masuk dengan sikap hormat, berdiri di sekeliling ruangan. Atmosfer langsung berubah. Mulai malam ini, kataku dengan suara tegas, kalian tidak lagi berhak menginjakan kaki di tempat ini. Nama kalian sudah masuk daftar hitam restoran ini dan semua properti milikku lainnya. Jika kalian mencoba datang lagi, jangan salahkan aku kalau kalian akan diseret keluar. Arman terkejut. Sayang, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku menoleh padanya. Bisa. Dan sudah kulakukan. Melissa bangkit dengan kesal. Kamu pikir kamu hebat? Kamu hanya menyembunyikan identitasmu selama ini. Kalau memang sekuat itu, kenapa baru sekarang menunjukkan dirimu? Aku mendekat ke arahnya, menatap tepat ke matanya. Karena aku ingin melihat siapa di sekelilingku yang benar-benar tulus dan siapa yang berkhianat. Dan terima kasih, Melissa, kamu sudah menunjukkan warna aslimu. Suasana semakin panas, tapi aku tidak kehilangan kendali. Justru inilah yang kutunggu, momen ketika mereka sadar siapa yang sebenarnya berkuasa. Aku meraih gelas wine di meja, mengangkatnya tinggi. Untuk kalian. 3 orang yang terlalu percaya diri bermain di medan perang yang salah. Nikmati malam ini, karena besok segalanya akan berubah. Aku bukan lagi wanita yang bisa kalian injak. Aku adalah musuh yang tidak bisa kalian kalahkan. Aku meneguk wine itu perlahan, lalu meletakkan gelas kembali ke meja dengan elegan. Setelah itu, aku berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan mereka dengan wajah pucat, marah, dan penuh ketakutan. Pelayan menutup pintu VIP di belakangku. Dan aku tahu, malam itu adalah awal dari kehancuran mereka. Namun dalam hatiku, aku juga sadar, ini baru babak pertama. Mereka tidak akan diam. Mereka akan melawan balik, mencari celah. Tapi aku sudah siap. Karena sekarang, bukan lagi aku yang bermain di papan catur mereka. Kini, aku yang memegang bidak, dan aku yang menentukan langkah selanjutnya. Aku tidak langsung pulang malam itu. Setelah meninggalkan ruang VIP, aku menuju ruang direktur restoran yang letaknya di lantai atas. Dari jendela besar yang menghadap ke jalan kota, aku bisa melihat lampu-lampu malam berkelap-kelip, seakan menjadi saksi bisu dari perang yang baru saja kumulai. Aku duduk di kursi kulit empuk, membuka laptop, dan memeriksa rekaman kamera CCTV ruang VIP. Semua terekam jelas. Wajah terkejut mereka ketika aku masuk, ekspresi panik saat amplop dibuka, sampai tatapan tajam Melissa yang mencoba menantangku. Itu semua akan menjadi kartu truf yang bisa kupakai kapan saja. Sambil menatap layar, aku bergumam. Permainan baru saja dimulai. Kali ini, aku yang jadi dalang. Keesokan harinya, aku kembali ke restoran. Tapi kali ini aku datang di jam sibuk, saat restoran dipenuhi tamu-tamu elit. Para pengusaha, artis, hingga pejabat penting sering mampir ke sini. Aku sengaja memilih waktu ini, karena aku ingin mengumumkan sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Identitasku sebagai pemilik restoran. Manajer sudah kusiapkan. Ia mengatur agar semua staf berkumpul setelah makan malam selesai disajikan. Aku berdiri di tengah ruangan, di panggung kecil yang biasanya digunakan untuk pertunjukan musik live. Selamat malam, semuanya. Suaraku terdengar jelas melalui mikrofon. Musik dihentikan, dan semua mata tertuju padaku. Ada satu hal yang ingin aku bagikan malam ini. Sebagian dari kalian mungkin mengenalku hanya sebagai tamu. Tapi sebenarnya, aku bukan sekadar tamu di sini. Aku adalah pemilik restoran ini, El Rail. Suasana mendadak heboh. Beberapa tamu saling berbisik, beberapa pelayan menutup mulut menahan kaget,
dan manajer tersenyum bangga. Aku melanjutkan dengan tenang. Selama ini aku memilih bersembunyi di balik layar, karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus melayani dan siapa yang hanya pura-pura. Tapi mulai malam ini, aku tidak akan bersembunyi lagi. Restoran ini adalah bagian dari diriku, dan aku ingin semua orang tahu. Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan. Rasanya seperti kemenangan kecil. Meski aku tahu perangku yang sesungguhnya masih panjang. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Karena tepat saat semua orang masih bertepuk tangan, pintu restoran terbuka dengan kasar. 3 orang yang paling kubenci melangkah masuk. Arman, Bu Ratna, dan Melisa. Sejenak suasana menjadi hening. Para tamu menoleh ke arah mereka. Aku bisa merasakan ketegangan kembali memenuhi udara. Arman melangkah maju. Wajahnya penuh amarah bercampur malu. Kamu benar-benar mempermalukan aku semalam, ya? Suaranya keras, sampai beberapa tamu berbisik-bisik. Aku tersenyum tipis. Oh, kamu datang juga. Kupikir setelah semalam, kamu tidak akan punya keberanian menampakkan wajah di sini lagi. Bu Ratna ikut maju. Nak, apa kamu sengaja ingin menghancurkan nama keluarga kita di depan umum? Semua orang tahu siapa kamu sekarang. Apa itu tujuanmu? Aku menatapnya dengan dingin. Bukan aku yang menghancurkan keluarga ini, Bu. Tapi kalian sendiri dengan pengkhianatan kalian. Melisa berdiri di belakang mereka. Wajahnya tampak tegang tapi penuh keangkuhan. Semua ini sandiwara, bukan? Kamu cuma pura-pura hebat. Aku tidak percaya kalau benar-benar kamu pemilik restoran ini. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat pada manajer. Seketika, layar besar di pojok ruangan menyala, menampilkan video rekaman CCTV semalam. Semua tamu terpaku menonton, bagaimana aku masuk ruang VIP, bagaimana wajah mereka berubah pucat, hingga momen saat manajer memanggilku, pemilik restoran. Gasps terdengar di sekeliling ruangan. Beberapa tamu bahkan mulai berbisik menyebut nama Arman dan Melisa. Masih belum percaya, Melisa? Tanyaku tajam. Wajahnya langsung memerah, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Arman maju lagi, mencoba menguasai keadaan. Kamu pikir dengan mempermalukan aku begini kamu menang? Kamu tetap istriku, dan aku tetap kepala keluarga. Apapun yang kamu punya, itu setengahnya milikku. Aku tersenyum sinis. Kepala keluarga? Kepala keluarga macam apa yang bersekongkol dengan ibunya sendiri dan seorang selingkuhan untuk menjatuhkan istrinya? Kamu sudah kehilangan hak untuk disebut suami sejak lama, Arman. Sorakan kecil terdengar dari beberapa tamu yang rupanya ikut geram melihat kelakuan mereka. Aku melanjutkan dengan nada lebih keras, memastikan semua orang mendengar. Mulai malam ini, aku tidak akan lagi bersembunyi di balik bayang-bayang kalian. Aku adalah pemilik sah restoran ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suami atau mertua sendiri, menghancurkan apa yang sudah kubangun. Bu Ratna tampak semakin gelisah. Ia berbisik pada Arman, tapi suaranya masih terdengar. Arman, kita harus lakukan sesuatu. Kalau tidak, semuanya habis. Aku menoleh padanya. Sudah terlambat, Bu. Permainan sudah selesai. Dan kalian kalah. Melisa berusaha menyela dengan suaranya yang melengking. Kamu pikir semua orang akan mendukungmu hanya karena restoran ini milikmu? Dunia tidak sesederhana itu. Aku menatapnya penuh rasa jijik. Kamu benar. Dunia memang tidak sederhana. Tapi justru karena itu, aku selalu mempersiapkan diriku. Tidak seperti kamu, yang hanya bergantung pada pria untuk bertahan hidup. Wajah Melisa berubah pucat, dan aku tahu kata-kataku menusuk hatinya. Saat suasana semakin panas, tiba-tiba salah satu tamu penting, seorang pengusaha ternama, berdiri. Saya sudah lama jadi pelanggan restoran ini, tapi baru tahu pemiliknya adalah wanita luar biasa seperti Anda. Saya kagum dengan keberanian Anda. Tamu lain ikut menimpali. Benar. Restoran ini tidak akan sehebat ini tanpa kepemimpinan yang kuat. Kami mendukung Anda. Tepuk tangan kembali terdengar,
Kali ini lebih meriah dari sebelumnya. Aku berdiri tegak, menerima semua sorakan itu dengan anggun. Sementara Arman, Bu Ratna, dan Melisa hanya bisa berdiri terpaku. Wajah mereka merah padam karena malu. Aku menatap mereka sekali lagi, lalu berkata lantang, "Mulai malam ini, kalian tidak lagi bagian dari hidupku. Arman, anggaplah ini akhir dari statusmu sebagai suami. Bu Ratna, berhenti berpura-pura sebagai ibu mertua yang baik. Dan Melisa, aku menatapnya penuh penekanan. Selamat, kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri di depan orang banyak. Itu balasan paling indah untuk seorang perebut." Ketiganya hanya bisa terdiam, sementara semua orang menatap mereka dengan pandangan jijik. Aku lalu melangkah turun dari panggung, melewati mereka tanpa rasa takut. "Ini baru permulaan," bisikku pelan namun cukup keras untuk mereka dengar. "Dan aku pastikan kalian akan menyesal sudah berani melawan aku." Malam itu, identitasku bukan hanya terbongkar, tapi juga diakui secara luas. Aku bukan lagi sekadar istri yang dianggap lemah. Aku adalah pemilik, penguasa, dan musuh yang tidak bisa mereka kalahkan dengan mudah. Dan dari tatapan mata mereka yang penuh kebencian bercampur ketakutan, aku tahu satu hal, perang ini akan semakin besar. Namun aku siap, karena akhirnya, semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Restoran masih dipenuhi bisik-bisik setelah kejadian semalam. Rekaman CCTV yang kutampilkan seolah menjadi paku terakhir di peti mati harga diri Arman, Bu Ratna, dan Melisa. Namun aku tahu, mereka bertiga bukan tipe orang yang akan diam begitu saja. Mereka akan mencari celah untuk menyerang balik. Dan benar saja, keesokan harinya, aku mendapat undangan dari Arman. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. "Temui aku di restoranmu. Kita perlu bicara. Bawa ibuku, dan Melisa akan ada juga. Jangan buat masalah semakin besar." Aku tersenyum sinis membaca pesan itu. "Restoranmu," katanya. Akhirnya, ia mulai mengakuinya. Tapi jelas aku harus datang. Pertarungan kata-kata ini harus kuladeni, bukan hanya demi harga diriku, tapi juga untuk memastikan mereka benar-benar tahu siapa yang kini berkuasa. Sore itu aku datang, kembali dengan penampilan terbaikku. Gaun putih gading dengan blazer hitam yang rapi, rambut disanggul elegan, dan heels tinggi yang membuat langkahku mantap. Saat aku masuk ke ruang VIP, ketiganya sudah menunggu. Arman duduk di tengah. Wajahnya serius tapi penuh emosi yang ditahan. Bu Ratna di sampingnya, tampak lelah dan cemas. Sementara Melisa, Melisa tetap dengan gayanya yang menantang, mengenakan gaun merah ketat seolah ingin membuktikan dirinya masih pusat perhatian. Aku duduk di kursi berhadapan dengan mereka. "Jadi, apa yang ingin kalian bicarakan?" tanyaku tenang. Arman mencondongkan tubuh. "Aku ingin kita selesaikan ini baik-baik. Kamu sudah mempermalukan aku dan keluargaku di depan umum. Itu sudah terlalu jauh." Aku mengangkat alis. "Terlalu jauh? Bukankah justru kalian yang terlalu jauh dengan rencana licik kalian?" Bu Ratna mencoba ikut campur. "Nak, ibu hanya ingin yang terbaik untuk Arman. Kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri, bisnis, restoran ini. Kamu tidak peduli lagi dengan rumah tanggamu. Itulah kenapa Arman mencari perhatian di tempat lain." Aku menatapnya lekat-lekat, lalu tertawa kecil. "Jadi itu alasanmu? Mengkhianati pasangan bisa dibenarkan karena aku sibuk? Hebat sekali logika itu, Bu." Melisa menyeringai. "Kamu memang hebat. Aku akui itu. Tapi jangan pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan statusmu sebagai pemilik restoran. Kamu mungkin punya uang, tapi aku punya sesuatu yang tidak kamu miliki." Aku menatapnya tajam. "Oh, apa itu?" Ia bersandar dengan angkuh. "Cinta Arman." Kalimat itu membuatku tertawa keras, sampai Bu Ratna tampak gelisah. "Cinta Arman." Ulangku. "Kalau itu benar, kenapa semalam Arman gemetar saat aku muncul? Kenapa dia tidak berani membelamu di depan umum?" "Jangan bodoh, Melisa. Yang kamu miliki bukan cinta, tapi nafsu sesaat dan keserakahan."
Arman terdiam. Wajahnya memerah. Ia mencoba bicara. Cukup. Jangan hina hubungan kami. Aku serius dengan Melisa. Aku menyilangkan tangan. Kalau begitu, seriuslah sampai akhir. Tapi ingat, semua konsekuensinya akan kamu tanggung. Pertarungan kata-kata semakin panas. Bu Ratna menepuk meja. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini. Bagaimanapun juga, Arman adalah suamimu. Kamu harus menghormatinya. Aku mendekat, menatapnya tajam. Hormati? Bagaimana aku bisa menghormati pria yang mengkhianatiku di belakang? Atau ibu mertua yang mendukung anaknya berselingkuh? Bahkan bersekongkol untuk menjatuhkan menantunya? Kalau ada yang tidak tahu malu di sini, jelas bukan aku. Ruangan hening beberapa detik. Arman tampak kebingungan. Bu Ratna menunduk. Sementara Melisa menggertakkan giginya. Melisa akhirnya tak tahan lagi. Ia berdiri, menunjukku dengan telunjuknya. Kamu boleh menang sekarang, tapi kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku punya koneksi. Aku bisa membuat restoranmu hancur kalau aku mau. Aku berdiri juga, kali ini dengan tatapan lebih tajam. Coba saja, Melisa. Ingat, restoran ini bukan sekadar bisnis. Ini simbolku, dan aku punya jaringan yang lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kalau kamu berani melawan, pastikan kamu siap kehilangan segalanya. Nada suaraku tegas, membuat Melisa mundur setengah langkah meski ia mencoba menutupinya dengan wajah angkuh. Arman menengahi lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. Sayang, aku tahu aku salah, tapi kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak mau bercerai. Aku hanya butuh perhatianmu lagi. Aku menatapnya lama, lalu tertawa getir. Perhatian? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu duduk bersama ibumu dan selingkuhanmu, merencanakan untuk menjatuhkan aku? Arman, perhatian itu diberikan pada mereka yang layak. Dan kamu sudah kehilangan kelayakan itu. Arman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada cinta. Hanya rasa jijik. Aku kemudian menatap ketiganya sekaligus. Dengar baik-baik. Aku bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku tidak akan membiarkan kalian mengendalikan hidupku lagi. Mulai sekarang, aku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan kalian, hanyalah bayangan masa lalu yang tidak berarti. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu menambahkan dengan suara dingin. Kalau kalian ingin perang, aku siap. Tapi ingat, kalian tidak akan pernah bisa menang melawan seseorang yang sudah kehilangan rasa takutnya. Kata-kataku menggema di ruangan. Tidak ada yang berani membalas. Setelah itu, aku berdiri, merapikan blazer, lalu melangkah menuju pintu. Tepat sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Pertarungan ini baru dimulai. Siap-siaplah, karena aku tidak akan berhenti sampai kalian benar-benar hancur. Aku meninggalkan ruang VIP dengan langkah mantap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Kata-kata yang keluar dariku tadi bukan sekadar ancaman. Itu adalah janji. Di luar ruangan, manajer sudah menungguku. Bagaimana, Bu? Tanyanya hati-hati. Aku tersenyum. Pertarungan kata-kata selesai. Sekarang saatnya aku melanjutkan ke langkah berikutnya. Aku tahu, ini belum akhir. Justru, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, setelah aku meninggalkan ruang VIP dengan langkah mantap, suasana di dalam berubah menjadi medan perang tanpa kehadiranku. Ketiganya, Arman, Bu Ratna, dan Melisa, yang tadi terlihat kompak dalam serangan kata-kata, kini mulai saling menuding satu sama lain. Ini semua salahmu, Arman. Seru Melisa sambil menghentakkan tangannya di meja. Suaranya meninggi, memecah keheningan. Kamu janji padaku kalau istrimu itu tidak akan pernah tahu tentang hubungan kita. Tapi nyatanya, dia tahu semuanya. Bahkan dia pemilik restoran ini. Arman menatapnya dengan wajah merah padam. Bagaimana aku bisa tahu kalau dia ternyata pemilik restoran ini? Aku pun kaget. Bu Ratna ikut bersuara.
Nada suaranya penuh penyesalan bercampur kemarahan. Kalian berdua ceroboh. Aku sudah bilang hati-hati. Jangan sampai ada jejak. Sekarang semua terbongkar. Aku dipermalukan di depan umum, di hadapan karyawannya sendiri. Kamu pikir aku bisa mengangkat wajahku lagi setelah ini? Melisa menoleh ke arah Bu Ratna. Matanya menyipit. Jangan salahkan aku, Bu. Kalau bukan karena restu Ibu, Arman tidak akan berani menjalin hubungan denganku. Ibu yang bilang aku cocok untuk Arman, kan? Sekarang kenapa aku yang dipersalahkan? Bu Ratna terdiam, wajahnya kaku, tapi matanya menyalakan bara api. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Aku kira kamu bisa menggantikan peran istrinya yang terlalu sibuk dengan bisnis. Tapi ternyata kamu hanya membawa masalah. Melisa berdiri dengan kasar. Kursinya bergeser ke belakang dengan bunyi berderak. Masalah? Jadi selama ini aku hanya dipakai? Dimanfaatkan demi kesenangan anakmu? Begitu. Arman menghela napas berat, lalu mencoba meredakan. Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Kita masih bisa menyusun rencana lain. Aku. Namun Melisa tak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Diam. Arman. Aku sudah cukup sabar. Kamu bilang kamu akan meninggalkan istrimu. Kamu bilang aku akan jadi wanita utama dalam hidupmu. Tapi lihat kenyataannya. Bahkan tadi, di depan dia, kamu masih memanggilnya sayang. Kamu pengecut. Wajah Arman pucat. Aku hanya mencoba meredakan situasi. Meredakan situasi. Melisa menertawakan dengan getir. Arman, aku rela melawan gunjingan orang. Rela dicap rebut suami orang, demi kamu. Tapi nyatanya, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk benar-benar memilih. Jangan harap aku akan terus bertahan kalau seperti ini. Bu Ratna merasa harus ikut campur lagi. Melisa, jangan seperti itu. Kamu tahu Arman sedang dalam tekanan. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu seharusnya mendukung, bukan malah meninggalkannya saat keadaan sulit. Melisa menatap Bu Ratna dengan tatapan sinis. Mendukung? Dari tadi aku mendukung, Bu. Tapi apa hasilnya? Aku jadi bahan tertawaan di restoran ini. Semua orang melihatku sebagai wanita murahan yang berani menantang istri sah di tempat miliknya sendiri. Kamu kira aku tidak punya harga diri? Ucapan itu membuat Bu Ratna tersinggung. Harga diri? Kalau kamu benar-benar punya harga diri, kamu tidak akan merebut suami orang dari awal. Melisa terdiam sejenak. Lalu wajahnya berubah penuh amarah. Jadi sekarang ibu cuci tangan? Setelah mendorong Arman untuk bersama aku, sekarang ibu berbalik menyalahkanku? Hebat! Arman mencoba menenangkan, tapi justru menambah bara. Cukup, kalian berdua berhenti. Melisa, kamu jangan bicara begitu pada ibuku. Melisa melipat tangan di dada, menatap Arman dengan tajam. Lihat, bahkan setelah semua ini, kamu masih membela ibumu. Aku lelah, Arman. Aku bukan boneka yang bisa kamu dan ibumu mainkan sesuka hati. Melisa, jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini. Tidak, Arman. Potong Melisa keras. Aku sudah terlalu banyak berkorban. Kamu tidak bisa tegas memilih aku. Aku tidak mau jadi pilihan kedua selamanya. Dengan langkah cepat, Melisa meninggalkan ruangan. Gaun merahnya berayun dramatis, meninggalkan Arman dan Bu Ratna yang tertegun. Setelah kepergiannya, Arman duduk lemas. Bu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Semuanya hancur. Melisa pergi, istriku membenciku, dan semua orang tahu aib kita. Bu Ratna menarik napas panjang. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Nak, aku hanya ingin kamu bahagia. Aku pikir Melisa bisa membuatmu lebih bahagia daripada istrimu, yang terlalu sibuk dengan urusan bisnis. Tapi ternyata ibu salah. Dia hanya membawa kehancuran. Arman menunduk. Aku masih mencintai istriku, Bu. Tapi setelah semua ini, aku rasa dia tidak akan pernah memaafkanku lagi. Bu Ratna menggeleng. Kamu harus mencoba, Nak.
Jangan biarkan dia benar-benar meninggalkanmu. Tanpa dia, apa yang kita punya? Restoran itu miliknya. Harta yang kamu nikmati selama ini sebagian besar juga dari dia. Kalau dia benar-benar pergi, kita tidak punya apa-apa. Arman menatap ibunya dengan putus asa. Jadi selama ini, alasanmu mendukung aku bersama Melisa hanya soal harta? Pertanyaan itu membuat Bu Ratna terdiam. Matanya bergetar. Tapi ia tidak bisa memberi jawaban yang jelas. Di sisi lain, Melisa melangkah keluar restoran dengan wajah penuh amarah. Ponselnya berdering. Seseorang dari jaringan bisnis gelap yang ia kenal mencoba menghubunginya. Ya, aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa membiarkan wanita itu menang. Dia harus jatuh, apapun caranya. Suara Melisa dingin, penuh dendam. Perpecahan sudah jelas. Sementara itu, di ruang VIP, Arman hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku kehilangan segalanya. Bu, aku kehilangan semuanya. Bu Ratna hanya duduk terdiam, hatinya penuh rasa sesal. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa salahnya semua keputusan yang ia dorong. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Pertarungan kata-kata di bab sebelumnya kini berubah menjadi perang batin dan perpecahan nyata di antara mereka. Tidak ada lagi kebersamaan. Yang tersisa hanya retakan yang semakin melebar, siap menghancurkan mereka satu persatu. Dan aku, di luar sana, aku tersenyum kecil. Karena perpecahan mereka bukanlah kebetulan. Itu adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Aku tahu ini baru awal. Melisa tidak akan tinggal diam. Arman masih akan mencoba kembali padaku. Dan Bu Ratna akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah berdiri di atas mereka semua. Dan perpecahan di antara mereka hanyalah pijakan awal menuju kemenangan terakhirku. Malam itu aku berdiri di balkon penthouse milikku, menatap gemerlap kota dari ketinggian. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Di belakangku, secangkir teh hangat mengepul di atas meja kecil, sementara layar ponselku terus berbunyi dengan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab dari Arman. Aku tidak menjawab satupun. Bagiku, Arman hanyalah masa lalu. Seorang pria yang pernah kucintai, lalu menyia-nyiakan cinta itu demi ambisi murahan. Kini, ia hanya bayangan samar dari kehidupan yang sudah kutinggalkan. Keesokan harinya, aku kembali ke restoran bintang 5 milikku. Restoran itu masih ramai. Bahkan semakin ramai setelah kejadian beberapa hari terakhir. Gosip tentang pemilik restoran yang ternyata istri sah dari seorang pria berselingkuh telah menyebar luas. Banyak yang penasaran. Banyak pula yang diam-diam mengagumiku karena keberanianku menghadapi mereka di depan umum. Begitu aku masuk, para staf langsung berdiri memberi salam hormat. Selamat pagi, Bu. Aku tersenyum. Langkahku mantap. Selamat pagi. Pastikan hari ini berjalan sempurna. Kita akan ada tamu penting malam ini. Manajer restoran mengangguk penuh semangat. Tentu, Bu. Semua sudah kami siapkan. Aku melihat wajah mereka satu persatu. Di mata mereka, aku bukan hanya seorang bos, tapi juga sosok yang kuat dan tegas. Itu memberiku kebanggaan tersendiri. Inilah yang selama ini tidak pernah kulihat dalam pernikahanku. Pengakuan, penghormatan, dan kepercayaan. Sementara aku sibuk mengatur restoran, Arman datang tanpa diundang. Wajahnya lusuh, berbeda jauh dari sosok angkuh yang dulu kucintai. Ia menemuiku di kantor pribadi di lantai atas. Aku ingin bicara, katanya lirih. Aku menatapnya dingin. Apa lagi yang mau kita bicarakan? Bukankah sudah jelas? Arman duduk. Wajahnya penuh keputusasaan. Aku salah. Aku terlalu bodoh mempercayai Melisa. Aku kehilanganmu, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menyilangkan tangan. Lucu sekali. Baru kemarin kau bilang serius dengan Melisa. Sekarang kau datang padaku dengan wajah memelas. Apa kau pikir aku wanita bodoh yang bisa dipermainkan sesuka hatimu? Arman terdiam. Ia menunduk. Tangannya menggenggam lutut. Aku menyesal.
Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku tertawa kecil, getir tapi tegas. Kesempatan kedua? Arman, kau sudah memberikanku luka yang tidak bisa sembuh dengan sekadar kata maaf. Kau memilih Melisa dan ibumu, merencanakan menjatuhkanku, dan sekarang kau datang memohon? Terlambat. Wajah Arman pucat. Jadi, tidak ada lagi harapan. Aku menatapnya lekat-lekat. Tidak ada. Aku sudah bukan wanita yang sama yang dulu selalu mengalah. Aku berdiri di atas kakiku sendiri sekarang. Kau, ibumu, dan Melisa, hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah kubakar habis. Kalimat itu seperti pisau yang menancap di jantungnya. Arman terdiam, lalu bangkit dengan langkah gontai. Aku mengerti. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kalah. Dan aku tidak merasakan iba sedikit pun. Sementara itu, Melisa pun sibuk dengan dendamnya. Ia mencoba menggunakan koneksinya untuk menjatuhkan restoranku, mengirim gosip buruk di media sosial, menyuap orang dalam untuk menyebarkan kabar miring, bahkan mencoba menebar isu tentang kebangkrutan. Namun yang tidak ia sadari, aku sudah memiliki jaringan yang jauh lebih kuat. Aku bekerja sama dengan media ternama untuk membersihkan namaku, bahkan menjadikan serangan Melisa sebagai bumerang. Alih-alih jatuh, restoran ini semakin populer. Orang-orang penasaran ingin datang, mencoba menu spesial, dan melihat pemilik restoran yang gagah berani secara langsung. Melisa akhirnya kelelahan. Setiap langkahnya berujung kegagalan. Koneksi yang ia banggakan mulai meninggalkannya karena takut berurusan denganku. Bu Ratna, di sisi lain, mengalami pukulan besar. Reputasinya sebagai sosialita runtuh setelah gosip pengkhianatan anak dan menantunya tersebar. Ia menjadi bahan perbincangan di komunitasnya. Banyak yang menjauh. Perlahan, ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan, mendorong Arman ke pelukan Melisa demi kebahagiaan, justru berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Suatu sore, aku menerima kunjungan darinya. Ia datang dengan wajah penuh penyesalan. Nak, maafkan ibu, katanya sambil menunduk. Ibu salah. Ibu terlalu ikut campur dalam rumah tanggamu. Ibu tidak sadar kalau perbuatan ibu justru merusak. Tolong, jangan benci ibu. Aku menatapnya dengan tenang. Bu, aku tidak membenci ibu. Aku hanya kecewa. Seharusnya seorang ibu mendukung, bukan malah merencanakan kejatuhan menantunya. Tapi kini, aku tidak lagi peduli. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Air mata jatuh dari matanya. Ia tahu, kepercayaanku padanya sudah hilang selamanya. Malam itu, aku berdiri di panggung kecil di restoran saat perayaan ulang tahun kelima berdirinya tempat ini. Semua mata tamu undangan tertuju padaku. Selamat malam semuanya, ucapku sambil tersenyum. Restoran ini berdiri bukan hanya sebagai tempat makan, tapi juga sebagai simbol perjuangan. Perjuangan seorang wanita yang pernah diremehkan, tapi memilih bangkit dan berdiri di atas kakinya sendiri. Malam ini, aku ingin berterima kasih pada kalian semua yang sudah mendukung. Tanpa kalian, aku tidak akan berdiri di sini. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Aku tersenyum, merasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setelah acara usai, aku kembali ke balkon restoran, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Aku mengingat semua perjalanan, pengkhianatan, air mata, rasa sakit, hingga akhirnya aku menemukan kekuatanku sendiri. Aku tidak lagi terikat oleh Arman, Bu Ratna, atau Melisa. Aku bebas. Dengan suara berbisik, aku berkata pada diriku sendiri, sekarang, aku yang berkuasa. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampas kebahagiaanku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya pada kata-kata itu.